Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke podcast Ashifa. Alhamdulillah hari ini kita berada di podcast Ashifa episode yang ke-6. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial juga. Ini adalah ketua umumnya langsung dari podcast Ashifa. Perkenalkan, ini adalah Kak Ardi. Beliau sekarang menjadi ketua umum tahun masa amanah 2023. Dan for your information, fun fact-nya Kak Ardi ini tahun lalu juga menjabat sebagai BPI. Jadi apa Kak? Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Oke, nah hari ini kita bakal ngebahas banyak tentang organisasi kita sendiri Kak. Nah, Siap. satu pertanyaan Kak, brandingnya organisasi LKI itu biasanya adalah branding yang agamis gitu. Apakah isi di dalamnya itu adalah orang-orang yang soleh saja Kak? Ya, jadi untuk LKI ini sendiri betul ya, memang branding kita agamis dan memang adalah suatu lembaga kerohanian. Tapi bukan berarti orang-orang yang di LKI terutama pengurus itu harus orang soleh, enggak. Ya, bahkan kalau kata para alumni itu dan juga saya sendiri meyakini itu ya LKI adalah tempat orang-orang yang ingin menjadi lebih baik. Jadi bukannya orang sudah baik, tapi orang yang ingin menjadi lebih baik dan ingin ya mempertahankan lah kebiasaan-kebiasaan baik dulu yang mungkin ada di SMA dan lain. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita tuh isinya bukan hanya orang-orang yang solih, tapi orang-orang yang mau baik. Nah, jadi jangan ragu. Semisal sekarang teman-teman ngerasa minder gitu, jangan. Saya pun sebenarnya bukan orang yang baik gitu, tapi ada keinginan setidaknya menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini Kak, kalau LKI kan kebanyakan ya dari namanya saja adalah lembaga kerohanian Islam gitu. Nah, apakah seluruh proker-prokernya atau kegiatan-kegiatannya itu semuanya itu berbau dengan agama gitu? Ya, jadi walaupun memang kita mayoritas geraknya di kerohanian Islam ya, dan memang proker kita banyak yang agama, tapi bukan berarti kita geraknya di sana aja. Kita setidaknya ada 2 departemen yang mengurus di beberapa bidang lain selain agama. Jadi ada IMED, yang mana IMED ini mengurus juga bagaimana keilmiahan dari bidang kedokteran dan Islam. Jadi dari situ kita berusaha untuk mencari apa sih hubungannya dari kedokteran dan Islam, dan itu insya Allah bisa menambah keimanan dan juga keilmuan kita di situ. Nah, selain IMED, kita juga ada departemen KWU. Nah, jadi teman-teman yang ingin belajar, wah gimana sih cara berwirausaha atau gimana sih sambil kuliah tapi bisa cuan juga, nah itu bisa banget di KWU. Oke, jadi ingat ya teman-teman, kita nggak hanya bergerak di bidang agama saja, tapi kita juga bisa mengintegrasikan dengan bidang lain. Seperti kalau IMED nih, kita mengintegrasikannya dengan bidang kedokteran. Betul. Atau meninjau sisi kedokteran dari Islam dan juga ilmiah. Ada juga KWO yang kita juga berfokus untuk melatih jiwa kewirausahaannya mahasiswa. Oke, nah tadi kita sudah perkenalan nih tentang LKI nih. Kalau dari Kak Ardi sendiri yang enaknya bilang sudah khatam tentang LKI, kira-kira manfaat apa sih yang bisa kita dapat ketika kita mau join LKI? Oke, mungkin ini manfaat buat para pengurus gitu ya. Ya tentunya pertama yang paling aku rasakan ya, kan dulu aku juga sempat jadi staff jadi apa. Nah itu yang paling terasa adalah tentang kekeluargaannya sih menurutku, keluargaan dalam kebaikan gitu. Jadi di sini di LKI itu kita bisa dapat lingkungan yang ya tadi saling support, karena memang banyak yang niatnya adalah untuk menjadi lebih baik ya, terutama dalam Islamnya. Jadi itu kerasa banget, wah saling support, saling mengingatkan. Dan selain itu tentunya ya benefit dalam mendapatkan pengalaman berorganisasi, pengalaman untuk mengatur-ngatur event yang mana itu sangat berpengaruh lah, sangat dipakai di dunia kerja nanti, itu juga sangat-sangat didapatkan sih dulu pas ya selama ini di LKI. Oke, jadi buat teman-teman jangan ragu lagi untuk join LKI karena sudah disebutkan berbagai alasannya tadi. Nah, dari Kak Ardi sendiri kalau secara pribadi kan tadi secara umum ya buat kita semua, buat maba yang mau join. Kalau dari Kak Ardi sendiri nih yang paling dirasakan perubahannya ketika sebelum dan sesudah menjadi anggota LKI itu apa Kak? Oke, mungkin kalau buat aku pribadi ya lebih personal itu LKI itu punya dampak ke aku tak bagi jadi 3 guys. Jadi ada dampak secara intelektual, emosional sama spiritualnya lah. Untuk intelektual jadi sebenarnya selama apa ya semester awal gitu aku sempat merasakan semacam apa ya, semacam
existential crisis gitu ya. Jadi kayak apa ya? Wah, Kehilangan identitas. iya kayak ini bener gak ya aku di FK? Karena ya satu sisi aku pengen ya belajar gitu, belajar fokus di Islamnya gitu. Terus kayak di kedokteran tuh kayak apakah aku bisa memadukan atau apakah aku bisa fokus juga di Islamnya gitu kan. Nah, di LKI ini melalui banyak kegiatannya, proker-prokernya itu ya aku belajar gitu, oh ternyata bisa kok gitu secara belajar kedokteran dan Islam bersama-sama dan bahkan dipadukan tuh bisa. Karena ada salah satu kajian yang aku ikuti sama di LKI pas jadi staff itu ada seorang ustadz yang bilang bahwa ya kita ibadah, kita belajar agama itu ya nggak cuma di masjid aja gitu, tapi ya yang sebenarnya yang dikatakan masjid itu kan ya seluruh bumi Allah ini kan masjid kan. Nah, itulah yang menjadi apa ya, membuka pikiranku, oh berarti kalau kayak gini ya selama kita niatnya benar, dan itu ya niatnya karena Allah itu ya, insya Allah ya tetap jadi ibadah dan di situ kita bisa belajar keislaman juga. Nah, itu secara intelektual. Terus secara emosional ya tadi ya udah aku jelaskan juga tentang kekeluargaan tadi. Aku bisa ketemu teman-teman, kakak-kakak yang saling support, gak cuma support dalam keagamaan kerohanian aja sih sebenarnya. Jadi juga tentang apa ya? Ya tentang keseharian lah, akademik keseharian kayak wah gimana, apakah bisa tadi soalnya gimana atau bisa belajar benar nggak, itu benar-benar apa ya? Ya menurutku penting sih, apalagi di FK tuh kita nggak merasa sendiri kayak wah kita bareng-bareng kok, kita ya capek ya bareng-bareng gitu. Terus secara spiritual ya jelas ya karena ini adalah suatu lembaga kerohanian ya aku dapat apa ya banyak lah secara spiritual, aku rasa banyak berkembang sama di LKI ini gitu. Jadi semakin ya alhamdulillah atas atas rahmat Allah juga bisa semakin istiqomah, bisa semakin ya perbanyak dalam hal kebaikan lah karena ya selama di LKI ini. Oke. Nah, kan kakak ini dari tahun kemarin udah jadi BPI tuh. Betul. Terus tahun ini jadi ketum. Nah, pasti sibuk banget gitu kan. Nah, apakah sampai mengganggu akademiknya gitu? Ya, sebenarnya gini, malah fun fact-nya itu selama aku jadi dibandingkan ya dari staff terus BPI sama ketum itu malah nilai akademik itu trenku itu malah naik gitu. Malah pas staff tuh malah ya itu karena tadi mungkin existential crisis tadi ya. Tapi itu karena apa ya, walaupun gini sih, sibuk itu sebenarnya nggak menentukan kita tuh sukses atau tidak secara akademik, karena itu lebih ke apa ya, semangat lah, lebih ke niat gitu. Karena pada akhirnya kalau kita udah nemu wah kenapa aku harus belajar, kenapa harus ini, pada akhirnya ya malah semakin banyak acara semakin semangat gitu. Kita jadi mikirnya wah aku nggak boleh menyanyiakan waktu gitu, waktuku singkat, harus berikan yang terbaik ya. Jadi kayak makin ke pressure tuh malah makin performnya bagus gitu sih kalau yang aku rasakan. Oke, ini mungkin salah satu barokahnya ikut LKI ya guys. Nanti jangan sampai teman-teman ragu lagi ikut LKI. Semakin tinggi jabatannya itu semakin meningkatkan nilai. Oke, ini yang dirasakan Kak Aldi. Terakhir nih Kak, pesan atau closing statement kepada teman-teman maba agar tidak ragu lagi untuk join LKI ini. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya niatan nih untuk join LKI tapi kok kayak wah worth it gak ya, wah cocok gak ya, nah teman-teman di sini ya nggak usah ragu lagi gini, karena di sini pertama kita dengan teman-teman masuk LKI itu bisa dapat support system yang luar biasa gitu ya, benar-benar insya Allah teman-teman ini ya nggak cuma support system dalam hal akademik aja, dalam hal seharian, tapi juga yaitu utamanya support system dalam hal keagamaan. Dan semuanya hal-hal yang keagamaan ini ya Islam ini membawa keberkahan yang sebenarnya secara logika tuh gak masuk gitu sebenarnya, kayak kok bisa dipermudah ya atau apa, tapi ya itu ya terjadi aja gitu kan. Karena kalau di di salah satunya, kalau prinsipku sih ada di surah Al-Baqarah itu bahwa ya kalau kita bertakwa kepada Allah ya pasti Allah ya dalam hal akademik lah itu pasti ya memberikan ilmu lah itu dalam akademik. Dan selain itu juga seperti yang aku udah jelaskan tadi ya insya Allah di LKI ini sarana yang luar biasa lah buat teman-teman belajar berorganisasi, belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain, konflik manajemen juga ya, kalau misalnya ada yang berbeda pendapat itu bagaimana cara mengatasinya gitu, apakah kita ninggalkan langsung, nggak, di LKI kita ya coba rembukan dengan baik-baik gitu.
Dan banyak hal lagi yang bisa dipelajari, bisa dialami yang bakal sangat berguna di kehidupan selanjutnya. Oke. Kalau dari saya sendiri mungkin sejalan ya dengan apa yang dikatakan Kak Adi, bahwa ketika kita join lembaga keagamaan itu ada suatu pondasi kuat yang biasanya dibuat acuan. Kalau Kak Adi tadi adalah Quran surah Al-Baqarah, kalau saya sendiri Quran surah Muhammad ayat 7 itu yang intang surullah yang surkum wa yastabit aqdamakum. Apabila kita menolong agama Allah dalam artian menyebarluaskan, mendakwahkan, insya Allah Allah akan menolong kita dan juga mengukuhkan kedudukan kita. Nah, buat teman-teman ini yang maba-maba, bingung cari kolegium, ingin mendapatkan keberkahan dan juga kesantuyan, itu jangan lupa buat ikut LKI. Karena insya Allah di LKI tidak hanya kita belajar berorganisasi dan juga mendapatkan pengalaman, tapi keberkahannya juga dapat. Baik, kita sudah berada di podcast yang ke-6 ini. Jangan lupa buat mendengarkan podcast-podcast selanjutnya. Dari saya sekian dan saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.